Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Brother Sakobar, channel yang real, open, detail, transparan, lengkap dengan skemanya. Kalau memang perlu skema, kalau nggak perlu skema, tidak ada skema. Sebelum kita job panjang lebar, jangan lupa brother, kopi bakar. Bismillah. Alhamdulillah. Brother, satu lagi saya kasih tip ya. Saya coba beli barang online brother ya. Converter DC to DC. Inputnya 6 sampai 24 volt, outputnya 5 volt. Gunanya multi, bisa cas HP, tablet, power bank, jam, dan menghidupkan peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan 5 volt. Kapasitasnya satu modul ini katanya 3 ampere. Ada proteksinya juga. Jadi ada proteksi overvolted atau proteksi kelebihan arus. Nah, tugas saya adalah direkomendasikan atau tidak buat brother, bisa dipakai atau tidak. Akan saya coba buktikan dengan pembubaran full. Oke, tidak panjang lebar, tidak panjang kalam. Selamat menyaksikan. Sekarang saatnya kita lakukan tes full load ya. Modul converter DC to DC ini kita tes full loadnya. Yang data speknya ini sekitar 3 ampere ya. Ini sudah saya kasih resistor 0,1 ohm ya. Coklat, hitam, perak, emas 0,1 ohm. Padahal di sini udah ada resistor 100 ohm. Ini ya, 100 ohm. Ini 100 ohm nih. Ada 100 ohm. Ini dioda 3 ampere. Di seri di sisi positifnya ya, di seri. Fungsinya apa ya? Sebagai fuse saja dia nanti. Kalau ada korslet dia putus duluan. 100 ohm terlalu besar. Fuse. Kita tes full load. Kita pakai dummy loadnya resistor ya, pakai 5 watt 4,7 ohm resistor. Ada 10 buah. Nah, kalau putus tinggal ganti. Kita akan bertahap. 1 paralel lagi, 2, 3. 1 resistor ini outputnya bisa berapa ampere ya, nanti kita tes. Jangan panas ini. Kita tes satu-satu bertahap sampai dia di 3 ampere. Panas temperatur IC-nya berapa, diodanya berapa, induktornya berapa, nanti kita tembak dengan temperatur suhu ya. Ini 4 buah sudah terpasang, sudah masing-masing ada resistor 0,1 ohmnya di seri di sisi positif ya. Satunya ini buat kita tes. Jadi satu ini dia sudah jadi relawan walaupun sudah uji klinis 3 kali, dia tetap berani untuk jadi relawan mewakili kawan-kawannya ini. Ini sukses, ya ini otomatis akan sukses. Nah, kita kasih kabel yang merah positif, yang hitam negatif. Kabelnya saya pakai kabel besar ini, 2,5 mili. Ini masih sambung mengcover kapasitas converter ini yang 5 buah, 3 kali 5, 15 ampere. Kalau memang benar-benar semua full load on. Ini sengaja saya buat outputnya 5 karena untuk di mobil. Di mobil kan akinya besar, 40-an ya. Kalau buat di motor ya cukup 1-2 karena aki di motor cuma 5 ampere. Kalau dipakai 5 ya ngedrop akinya nanti ya. Kalau buat di motor kabelnya ya kabel 1,5 aja cukup. Jadi yang serabut kenapa? Karena enak ditekuk-tekuk daripada kabel yang NYY, kaku dia, kabel kejal ya. Jadi kalau sukses kita pasang, kita tes beban outputnya masing-masing dengan peralatan AP, tas jam, power bank, dan lain-lain. Kita saksikan terus ya. Ini resistor keramiknya yang 5 watt, 4,7 ohmnya, ada 3 buah, ya, 3 buah, sama semua. 4,7 ohm. Kenapa mesti pakai resistor? Kan isinya kawat nikelin. Kalau kita paralel ke positif negatif jadi heater ya. Bisa jadi solder ini. Ini power supply-nya ya, 12 volt. Ini bukan 20 ampere, sudah saya modif 30 ampere. Kita on dulu. Nah, udah nyala ya. Kita harus detail ambil datanya nih. Yang brother itu percaya. Positif, negatif. Oke. 12 ya, 12 di outputnya ya, kita ukur di outputnya positif. Kira kita on kan, nah, sudah nyala lampunya, ampernya 1,38 ampere, tegangan stabil di 5 volt ya. Alatnya kita tembak, dummy loadnya berapa panas dummy loadnya ini.
Wow, sampai 100, sudah 100 derajat. Jadi satu dummy loop resistor ini sebesar 1 ampere, 5 volt ya, tidak drop tegangannya ya. Tembak suhunya, kita pegang, dingin. Kalau arusnya 1 ampere dia dingin ya. Nah, 28 derajat. Oke, kan panas tidak ya, dengan plastiknya lumer. Panas ini. Sekarang kita coba 2 resistor, berapa ampernya, berapa panas modulnya. Sekarang kita pakai 2 resistor ya, 4,7 ohm, nggak ada yang diganti itu. 4,7 ohm 5 watt sama, nggak ada tipu-tipu gitu. Sekarang kita pasang plus ya. Sudah nyala. Ampernya 2,51 ampere, tegangannya 4,89 ya, masih toleransi. Modulnya agak hangat ya, kalau 2 ampere hangat. Kita tembak, induktornya ini induktor yang hangat nih, 50 ya, 53 induktornya kalau 2 ampere. Kalau dummy loadnya sudah ini ya, sudah 68 derajat. Tunggu 68 derajat. Tegangan stabil 4,8, masih normal toleransi buat charger ya, harusnya 2 ampere. Sudah beberapa detik, berapa panasnya? 90 ya, ada 104. Kalau IC-nya sih nggak panas. Panas ini nih, induktor 4,7 ohm ini sama dioda. Panasnya 55 derajat, masih normal. 70 aja masih oke kok, komponen gini kok. Jadi kita pasang R 4,75 watt 2 buah di paralel, harusnya dapat 2 ampere outputnya. Tegangan stabil ya di 4,8 volt ya. Sekarang kita pakai 3 resistor, harusnya 3 ampere ya. Kita full load, berapa dia tahannya. Sekarang kita kasih 3 beban dummy load, ada di 3 ampere ini ya, 5 watt 4,7 ohm, 3 buah di paralel ya. Negatif, positif. Oke, ini ampernya. Pasang, kita on, daga dia 3 ampere. Yep. Oke. Ya. 2,9 ampere ya. Tegangan stabil 4,6. Masih toleransi ya. Tegangan dropnya dari 5,1 ke 4,6, sekitar 0,5 dropnya ya. Lama-lama ini ngedip lampunya. Nah, karena proteksinya berjalan, bebannya udah maksimal, katanya nih harusnya udah maksimal, dia ngedip, makanya harusnya naik turun. Jalannya 2,12 ampere sampai 2,8 ya, ini sudah maksimal. Itu proteksinya, dia nggak mau kelebihan panas. Tegangannya juga fluktuatif terus, nggak bisa diam. Tapi kalau di 2 ampere dia stabil. Nah, jadi modul ini rekomendasinya di 2 ampere. 3 ampere bisa, cuman nggak lama dia akan proteksi kedip-kedip lampunya itu ya. Kedip-kedip lampunya. Indikator LED konverternya langsung kedip-kedip karena dia memberi syarat bahwa ini kelebihan beban. Nah, dia ada proteksinya. Kita mau lihat lampuannya jebol atau tidak, kita panteng sekitar 1-2 menit. Kita ukur temperatur resistor dummy loadnya berapa, sekitar 104 derajat panasnya ini. Kalau alatnya, modul konverternya
sampai 80 derajat panas induktor 4,7 ohm ya. Panas induktornya, resistor ininya juga hangat aja karena ini nggak menghambat arus ya, tapi kecilnya. Temperatur ini 115 temperatur resistornya. Ampernya fluktuatif jadinya ya, karena bebannya full. Tegangannya juga fluktuatif dari 2 sampai ke 4 volt ya, karena bebannya maksimal, ya proteksinya bekerja. Jadi modul konverter DC to DC mini ini maksimum bisa 3 ampere lebih, tapi di maksimum dia diproteksi akan ngedip ya, lampunya kedip-kedip. Idealnya dia di 2 ampere. Sudah terpasang ya brother ya. R 0,1 ohmnya 5 buah karena modulnya 5 buah. Sisi belakangnya ya, positifnya kita gabung di kaki input R ini ya, digabung. Ini sisi negatifnya ya, di bodi bisa, di sisi ini negatif kakinya. Nah, kita kasih kawat ini, kita solder dari kaki komponen untuk pegangan biar nggak goyang ya. Depannya juga kita kasih biar nggak goyang. Oke, jadi colok dicabut itu nggak goyang. Nanti kita pakai jack lighter ya, buat colokan rokok, atau brother mau langsung pakai saklar dari aki nggak masalah, itu opsional, selera masing-masing. Kalau di mobil atau di motor-motor sekarang sudah pakai colokan lighter ini ya. Ini satu alat ini modul kapasitasnya 15 watt, 5 ampere kali 3 15, tapi karena pakainya 2 ampere, 5 kali 2 cuma 10 watt. Di motor-motor sekarang kan 12 watt masih aman. Oke, sekarang kita akan coba di HP, 2 buah HP, powerbank, dan jam ya, yang casnya ditempel ini aktif 2 44 mili. Selamat menyaksikan. Sekarang kita tes pakai 3 HP, 1 powerbank. Ini bekas yang tadi tes buat dummy load, ini belum dites sama sekali. Sekarang kita tes langsung ke HP ya. Kita on, berapa arusnya. Ini kondisi baterai, kondisi baterai 59%. Nah, ini kondisi baterai 0 ya, mati nggak nyala. Ini 0. Yang ini ya, kondisi baterai 90%, penuh. Ini kita ukur arusnya di sisi inputnya ya, yang 12 volt. Powerbank kita on ya, sudah nyala, sudah mulai pada ngisi. Arusnya cuma 1,6 ya. Ini powerbank nyala kosong ya. Cek berapa lama pengisian 1% dia. 59. Kita tunggu berapa lama dia nih, jam 13.21. Nyala semua, kondisi dingin nggak masalah, 90% ya. Kondisi daya ya, bar petirnya keluar. Ini juga nyala, ini ya, jalan ya, dip, baterai udah penuh nih, 1,3 ampere harus pengisian dari 12 voltnya. Sudah 60 ya, 1 menit 60. Nah, jam 13.22 60% ya, 23 ya, 60%. Tunggu sekitar 5 menit kemudian. Berapa menit? Kita lihat 13.28 29, berarti sudah 6 menit, 64% dalam 6 menit. 64% dari 60% naik 4%. Nah, cukup cepat isiannya.
91% ya, 91%, mendekati full dia agak lama. Kita cokonkan yang ini. Sudah bisa on ya, sudah bisa on, tapi nggak mau. Sudah 10% ya, 10% di jam 13.36 dari jam 13.23, 13 menit sudah, 13 menit sudah, 70%, berarti naik 10% ya. 17 menit 7%, cepat. Bahan brother ya, satu kita pakai akhirnya, satu udah diambil sama orangnya HP-nya buat jam. Ada cas tempel ya, cas tempel aktif 2 ini ya, 44 mili. Kita cas kondisi 88%. 18 menit hingga penuh. 18 menit ya. Ini sudah 74%. Cepat. Jos Gandos Markotos Kotos. Brother, kita sudah tes tadi ya, ambil datanya sekalian, tes mulut, uji kemampuan maksimal dari modul konverter DC to DC 6 volt 12 sampai 24 volt, outputnya 5 volt. Kalau brother mau dipakai di mobil, pakai jack ini ya, jack connector. Jadi alat ini multifungsi brother, nggak fokus untuk HP aja. Kalau HP apa aja? Oh, HP banyak, HP Sungsang, ngepot, ngepo, dan lain-lain. Tablet bisa, puyer bisa, atau peralatan elektronik yang menggunakan soket USB, tancap aja di sini. Ini kapasitas 3 ampere maksimal, tapi range-nya di 2 ampere. Jadi inputnya bisa dari aki, trafo, SMS, penting 6 sampai 24 volt tergantung. Dari saya, seperti ini, saya rekomendasikan, saya approval ini bisa dipergunakan untuk peralatan elektronik yang menggunakan tegangan kerja 5 volt. Di approval. Selamat berkarya, selamat bereksperimen, silakan dikembangkan lagi. Salam Jotablo, salam kopi bakar, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.